Gelaran Euro 2020 sudah memasuki fase semifinal. 4 tim terbaik akan baku hantam pada Rabu dan Kamis 7 dan 8 Juli 2021. 4 tim tersebut adalah Italia akan berhadapan dengan Spanyol dan Inggris akan dihadang tim dinamit Denmark. Italia lolos ke semifinal usai menghentikan perjalanan Belgia, sedangkan Inggris membantai Ukraina 4-0 serta Denmark menang tipis atas Ceko 2-1. Baik, Dunsana Minang 1. Untuk preview yang pertama yaitu Italia versus Spanyol yang akan dihelat pada Rabu dini hari 7 Juli 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Timnas Italia dan timnas Spanyol secara keseluruhan pernah bertemu 37 kali. Dari jumlah itu, Italia berhasil meraih 11 kemenangan, sementara Spanyol 13 kemenangan. 13 laga lainnya berakhir imbang. Akan tetapi dalam 10 pertemuan terakhir, Italia memiliki catatan buruk. Mereka menderita 5 kekalahan dan hanya 2 kali menang. 3 laga lainnya berakhir imbang. Kemenangan terakhir Italia atas Spanyol terjadi pada babak 16 besar Euro 2016. Saat itu gol Giorgio Chiellini dan Graziano Pelle memastikan langkah skuad asuhan Antonio Conte ke babak perempat final. Setelah itu, Spanyol menjadi momok yang menakutkan bagi Italia. Tim Matador berperan besar dalam kegagalan Italia menuju Piala Dunia 2018. Pada babak kualifikasi, Spanyol berhasil menang 3-0 pada pertemuan pertama dan menahan imbang 1-1 pada pertemuan kedua. Di ajang Piala Eropa, Spanyol dan Italia tercatat pernah bertemu 6 kali. Kedua tim sama-sama berbagi 2 kemenangan dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Akan tetapi, 2 kemenangan Spanyol itu selalu diraih di babak gugur. Perempat final Euro 2008 dan final Euro 2012. Sementara Italia hanya sekali menyingkirkan Spanyol di 16 besar Euro 2016. Pada perempat final Euro 2008, kedua tim bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Penjaga gawang timnas Spanyol Iker Casillas berhasil menahan tendangan Antonio Di Natale dan Daniele De Rossi. Sementara penjaga gawang timnas Italia Gianluigi Buffon hanya mampu menepis eksekusi Dani Guiza. David Villa menjadi penendang kelima Spanyol, sukses menjalankan tugasnya sehingga mereka melaju ke babak semifinal. Spanyol pun menjadi jawara Euro 2008 setelah mengalahkan Jerman di partai final. 4 tahun berselang kedua tim kembali bertemu. Mereka sebenarnya 2 kali bertemu di ajang Euro 2012. Sama-sama bergabung di grup C. Italia dan Spanyol bermain imbang 1-1 pada laga pembuka penyisian grup. Spanyol akhirnya lolos ke 16 besar sebagai juara grup, sementara Italia lolos sebagai runner-up. Mereka bertemu lagi pada partai final turnamen ini. Kali ini Spanyol menegaskan dominasinya atas Italia dengan meraih kemenangan meyakinkan 4-0. Timnas Spanyol masih menyisakan beberapa pemain dari skuad Euro 2012 itu. Mereka adalah Jordi Alba dan Sergio Busquets. Alba menyumbang 1 gol pada partai final saat itu, sementara di timnas Italia saat ini masih ada Chiellini dan Leonardo Bonucci yang ikut bermain pada final Euro 2012. Sang juru taktik Spanyol Luis Enrique berani sesumbar bahwa pihaknya akan terus bertarung demi mencapai final. Seluruh pasukan kami ingin tampil di final dan meraih kemenangan, kata Enrique ketika dikutip di laman resmi UEFA. Sementara Gli Azzurri juga masih mengandalkan 2 benteng pertahanan veteran asal Juventus hingga kini, yaitu Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Tumbang di tangan Spanyol dengan kebobolan sebanyak 4 gol merupakan memori buruk bagi Bonucci dan Chiellini. Partai semifinal Euro 2021 ini bisa menjadi kesempatan emas bagi keduanya untuk melakukan aksi balasan, yaitu dengan mengawal gawang yang dijaga Gianluigi Donnarumma agar tidak kembali terkoyak dengan jumlah yang banyak. Kami mencetak 2 gol saat melawan Belgia 8 besar dan kami seharusnya lebih banyak lagi. Kemenangan itu layak didapatkan. Spanyol adalah berikutnya, meskipun semakin Anda melaju, semakin sulit juga tantangannya, kata Roberto Mancini, nahkoda timnas Italia. Berikut
Skor head to head terakhir antara Italia versus Spanyol. Baik, untuk preview yang kedua, yakni akan berhadapan Inggris versus Denmark. Kamis dini hari 8 Juli 2021 jam 2 waktu Indonesia Barat. Tim nasional Denmark dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Eropa setelah mengalahkan Republik Ceko di babak perempat final dengan skor 2-1. Dua gol Denmark dalam laga yang digelar di Olimpiade Baku, Azerbaijan itu dicetak oleh Thomas Delaney pada menit kelima dan Kasper Dolberg pada menit ke-42. Sedangkan Inggris melaju ke babak semifinal setelah menghantam Ukraina dengan skor telak 4-0. Sebelumnya, pasukan Gareth Southgate itu selalu tampil di London dalam mengarungi hajatan Euro 2021, yakni 3 pertandingan fase grup ditambah 1 laga 16 besar. Secara statistik, penampilan The Three Lions juga sangat moncer dengan belum terkalahkan hingga babak fase gugur. Dari total 5 pertandingan, 4 laga dilewati via kemenangan dan 1 sisa berakhir imbang. Berbicara ketajaman, jawara Piala Dunia 1966 itu telah melesakkan 8 gol atau rata-rata 1,6 gol per pertandingan. Sedangkan untuk urusan sektor pertahanan, Inggris bisa dikatakan masih menjadi salah satu yang terbaik selama hajatan Piala Eropa kali ini, yaitu dengan rekor tidak pernah kebobolan hingga memasuki babak perempat final. Dengan catatan tersebut, Southgate selaku manajer diprediksi mampu melanjutkan raihan apiknya. Laga bersua Denmark menjadi tantangan berikutnya. Andai mampu melewati hadangan tim dinamik, The Three Lions bakal kembali tampil di depan publik sendiri Stadion Wembley, London untuk partai pamungkas pada 12 Juli mendatang. Hal ini bisa menjadi keuntungan tersendiri lantaran mereka akan mendapatkan dukungan secara langsung di kandang sendiri. Gelaran edisi 2021 ini menjadi asa bagi timnas Inggris untuk bisa menggapai trofi perdana Euro. Prestasi tertinggi mereka sejauh ini di ajang benua biru hanya sebatas peringkat ketiga edisi 1968 dan semifinalis 1996. Sementara bagi Gareth Southgate, ini adalah kesempatan baginya membayar kegagalan penalti semifinal Euro 1996 yang akhirnya menyerahkan piala kemenangan kepada publik Jerman. Laga ini akan menjadi luar biasa, sungguh momen yang apik bagi kami sebagai tim dan sebagai sebuah negara, ungkap Harry Kane, kapten Inggris seperti dikutip di laman resmi UEFA. Banyak dari kami yang masih bermain sekarang ini mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan besar di turnamen mayor lagi. Ini adalah kesempatan dan kami harus meraihnya. Imbuh Bomber yang sudah mengemas 3 gol di Euro 2021 itu. Sementara itu di kubu Denmark, pelatih tim nasional Denmark, Kasper Hjulmand, mengenang pertemuan pertama dengan skuadnya sebelum Euro 2020, yakninya dalam ajang UEFA National League 2020-2021 yang kala itu berakhir dengan kemenangan mereka 1-0. Hjulmand mengaku bahwa kemenangan atas Ceko tidak seindah hasil pertandingan sebelumnya ketika menundukkan Rusia 4-1 dan Wales 4-0. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras para pemainnya. Ia memuji penampilan kiper Kasper Schmeichel yang membukukan sedikitnya 4 penyelamatan atas peluang Ceko. Hari ini permainan tidak seindah itu, tapi ada perjuangan dan kiper yang fantastis, ujar Hjulmand. Tenaga kami hampir tak bersisa, tapi bisa mencapai semifinal Euro adalah capaian luar biasa. Hjulmand optimis bisa mengandaskan Inggris seperti pertemuan terakhir di mana saat ini Denmark seperti hidup kembali. Mereka melakukan hal yang fantastis. Kehilangan sang playmaker Christian Eriksen, terseok-seok di penyisian grup namun menggila di babak knockout.
Hal yang di luar prediksi banyak pengamat. Tak berlebihan kiranya Yilmaz percaya diri bisa mengalahkan Inggris di Wembley. Rasanya kami seperti bermain di kandang sendiri. Karena dukungan supporter begitu deras, kami sangat berterima kasih, tutup Yilmaz. Berikut head to head pertemuan terakhir Inggris dengan Denmark. Menarik untuk dinanti, tim mana yang akan melaju ke babak final gelaran akbar antar negara benua biru? Apakah Italia yang akan merengkuh trofi keduanya atau Spanyol yang akan kembali memahatkan dominasi di sepak bola Eropa, atau Inggris yang masih penasaran akan nikmatnya jadi jawara Euro? Atau bisa jadi Denmark yang akan meraih gelar kedua sekaligus memberikan kado manis untuk penutup karir Christian Eriksen. Kita tunggu saja kelanjutannya. Tetap tonton channel Minang 1 untuk preview dan review hasil pertandingan Euro 2020. Terima kasih.